Sama saya Oktav. Pada tutorial Internet of Things dengan device Raspberry Pi dan Node MCU, pada sesi yang kedua ini kita akan membahas mengenai sensor, aktuator, dan relay. Baik, jadi apa itu sensor? Sensor ini merupakan komponen yang dapat kita manfaatkan untuk mendapatkan sense atau nilai dari lingkungan. Misalkan kita ingin mengetahui nilai kelembapan dari suatu ruangan ataupun kita ingin mengetahui temperatur dari udara ya, atau kita ingin mengetahui ketinggian air dan sebagainya. Nah, ini kita perlu menggunakan komponen yang disebut dengan sensor. Nah, sensor ini ada secara umum kita bisa menggunakan sensor dengan tipe analog ataupun digital. Kemudian misalkan kita akan mencobanya pada Raspberry Pi. Karena Raspberry Pi ini tidak terdapat analog port, maka ini akan kita masukkan ke dalam digital port. Ya, tetap sama, bisa kita manfaatkan nilainya. Oke, untuk membuat sensor, contohnya adalah sensor LDR atau Light Dependent Resistor, di mana sensor ini menerima inputan berupa cahaya ya. Jadi kita bisa mengetahui intensitas cahayanya. Oke, kita akan coba eksperimen dengan Raspberry Pi. Sebagai contoh, di sini kita memerlukan komponen LDR ya, Light Dependent Resistor. Kemudian ini akan terhubung dengan VCC, kemudian akan terhubung lagi dengan salah satu port di dalam Raspberry Pi. Di sini kita akan memanfaatkan pin nomor 7 ya, yang warna kuning. Kemudian kita bisa menambahkan beberapa komponen ya, misalkan kapasitor, dan ujungnya kita sambungkan dengan ground. Nah, sehingga nanti hasil akhirnya di sini akan kita bisa menerima suatu nilai ya, apakah itu misalkan 0 ataupun 1 yang bisa kita terima, karena ini kita menggunakan port digital. Baik, kita coba lihat sama-sama programnya. Di sini kita menggunakan bahasa Python untuk programmingnya. Ya, yang pertama kita import terlebih dahulu library-nya, yaitu library GPIO untuk mengendalikan library atau komponen GPIO di sini. Kemudian kita coba set modenya adalah board, di mana pemanggilannya adalah pin ya. Kalau sebelumnya kita set adalah nomor GPIO-nya. Oke, kemudian kalau kita lihat, kita bacanya dari try catch ya, try except, di mana try except ini adalah program yang akan kita coba periksa. Jika di dalam blok try ini tidak ada error, maka ini tidak akan ke accept ya. Sementara kalau ada error, maka akan lari ke accept agar tidak force close. Nah, kalau kita lihat di sini, dia akan baca terus-menerus while true ya, di mana di sini while true-nya adalah kalau kita lihat, kita memanggil fungsi RC time ya. Kemudian pin yang kita gunakan yaitu pin 7. RC time 7, sehingga parameternya akan sampai di sini 7. Nah, kalau kita lihat, kita punya variabel bantu namanya count ya, kita setup sebagai 0 nilai awalnya. Kemudian kita setup GPIO-nya, ini skemanya adalah out ya, sebagai output untuk pin nomor 7. Kemudian kita set lagi nilainya adalah low ya, untuk pin nomor 7. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini di bawahnya, kita berikan delay ya 0,1. Kemudian kita set up pin nomor 7 ini sebagai input, yaitu inputan dari LDR. Kemudian ketika nilai GPIO inputnya sama dengan GPIO low, artinya ketika dia misalkan diberikan suatu cahaya ya, maka dia akan melakukan counting plus 1. Jadi misalkan kita kasih center ke sensor ini, maka dia akan mendapatkan nilai low ya. Nah, ini salah satu contoh penerapannya pada Raspberry Pi. Nah, kemudian kita juga bisa menerapkan sensor jenis lain, misalkan yaitu sensor temperatur. Sensor ini digunakan untuk mengukur temperatur dari ruangan. Nah, biasanya kita menggunakan LM35 ya.
Nah, misalnya program ini kita coba dijalankan pada Node MCU dengan bahasa C. Ya. Nah, kalau kita lihat skemanya seperti berikut. Kita menghubungkan LM35-nya ini dengan VCC, ya. Kemudian kita menghubungkan kaki ground-nya ini dengan ground yang ada di Node MCU, dan nilai output-nya kita masukkan ke salah satu port, ya. Bisa kita masukkan ke dalam port analog yang ada di dalam Node MCU atau port digital, ya, seperti itu. Nah, untuk programnya seperti contoh berikut, ya, di mana di sini ada void setup. Void setup ini berarti inisialisasinya akan pertama kali dijalankan yang ini. Kemudian ada void loop di mana akan secara berulang-ulang programnya menjalankan program ini, ya. Kalau kita lihat kita punya nilai, ya, di sini nilai VREF 3,3, kemudian resolutionnya VREF dibagi dengan 1023, karena tadi kalau kita lihat untuk perhitungannya seperti berikut. Nah, jadi kita bisa menghitung nilai yang ada, nilai temperatur saat ini dengan rumus berikut. Oke, kalau kita lihat di sini kita panggil fungsi analog read untuk membaca nilai analog dari A0, karena di Node MCU kalau kita kembali lagi ke sesi berikutnya, ini hanya ada satu port saja yang tipenya analog, jadi bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan nilai analog dari sensor temperatur. Kemudian setelah kita baca, kita akan simpan ke dalam temperatur. Nah, namun di sini belum dalam bentuk misalkan skemanya adalah derajat, misalnya Celsius, ya, atau sebagainya. Nah, kemudian kita juga bisa hitung dengan rumus lainnya untuk mendapatkan temperatur yang sesuai, misalkan sekian derajat Celcius. Ya. Oke, contoh lain adalah kita ingin mengetahui nilai kelembapan dari tanah. Nah, kita bisa mengetahuinya dengan sensor yang disebut dengan SHT11. Nah, ini bisa kita sisipkan ke dalam Node MCU, di mana sensor ini bisa kita hubungkan VCC-nya dengan kaki VCC, kemudian ground-nya dengan kaki ground. Nah, tapi setelah kita hubungkan dengan resistor 10 kilo, ini akan kita hubungkan ke salah satu digital atau analog port yang ada di Node MCU. Kita bisa menghitung nilai kelembapan tanahnya, ya, dengan rumus berikut. Oke, kita coba lihat programnya. Nah, atau kita juga bisa menggunakan sensor lainnya, misalkan DHT11, ya. Sama, namun di sini ada 4 kaki. Kita bisa lihat di skema contohnya. Untuk yang VCC pada DHT11 kita masukkan ke dalam 3 volt yang ada di Node MCU. Kemudian untuk ground-nya akan kita masukkan ke dalam ground, dan datanya ini akan kita masukkan ke port digital. Oke. Kemudian ini contoh programnya, ya, di mana ini kita jalankan di mode serial, artinya Bapak Ibu bisa mencoba display-nya itu dalam bentuk serial. Oke, kemudian sesuai dengan perhitungan yang tadi telah kita bahas, misalkan temperaturnya sekian. Oke. Ya, baik, silakan nanti dicoba dengan sensor lainnya, misalkan dengan water level sensor, proximity sensor, dan sensor-sensor lainnya. Ya, baik, kita coba beralih ke aktuator, ya. Kalau tadi sensor fungsinya adalah menerima suatu nilai dari lingkungan, ya, misalkan nilai kelembapan, nilai temperatur, nilai kelembapan tanah, dan lain sebagainya. Nah, kita juga bisa memberikan output terhadap aktuator. Jadi aktuator itu yang dapat kita jalankan. Misalkan contohnya adalah motor DC dan motor servo. Ya. Motor DC ini biasanya kita gunakan untuk membuat robot, misalkan robot kendali, ya, ataupun kita bisa menerbangkan quadcopter, atau kita bisa membuat line follower robot. Kita menggunakan motor DC. Nah, jadi ini sebenarnya cara kerja dari motor DC ini ada dua, ada yang clockwise atau searah dengan jarum jam, dan ada yang counter clockwise atau yang tidak searah dari jarum jam. Nah, bagaimana caranya bekerja? Nah, sebenarnya ini akan kita hubungkan ke dalam motor driver, ya, di mana motor drivernya biasanya kita bisa menggunakan L298N. Nah, di mana motor driver ini
Nanti masing-masing akan ada dua motor DC yang dapat kita kendalikan. Jadi ini sebagai controller ya. Kita kendalikan di sini, kita masukkan motor DC-nya, kemudian ini misalnya roda lane follower-nya, ya. Kemudian kita hubungkan nilai VCC dengan ground-nya, ini yang berasal dari baterai, misalkan 12 volt ya. Nah, kemudian kita juga bisa mengendalikannya dengan memasukkan pin-pinnya ke dalam pin digital yang ada di Raspberry Pi ataupun Node MCU. Ya, jadi ini skemanya akan seperti ini ya. Nah, nanti pin digital ini ketika kita memberikan nilai misalkan pin D1 dan D2 ini dengan nilai 1 dan 0, maka dia akan misalnya motor yang sebelah kiri ini akan CW atau apa namanya clockwise. Sementara kalau kita balik menjadi 0 dan 1, maka dia akan CCW atau counter clockwise, kebalikannya. Nah, ini untuk menghasilkan robot yang jalannya itu lurus, maka nilai yang diberikan adalah sama-sama CW atau clockwise. Misalkan 1010 ya. Dan ini kedua pin terakhir adalah pin enable untuk mengenablekan masing-masing dari output motor ya. Kalau kita kasih 1, maka keduanya akan enable. Kalau saya kasih 10, maka hanya yang kiri saja, yang kanan disable. Kemudian 00, maka keduanya disable. Seperti itu. Oke, kembali lagi ke alurnya. Jadi ketika saya berikan nilai 10, 10, maka kedua roda ini akan berputar ke depan. Jadi robotnya akan jalan lurus. Ketika dia belok kiri, maka apa yang harus kita berikan? Yaitu yang sebelah kiri kita kasih dengan CCW ya, dia akan mundur. Sementara yang sebelah kanan kita berikan dengan CW. Ya, sehingga dia akan dapat belok ke kiri. Sebaliknya ketika kita ingin belok ke kanan, maka yang sebelah kiri apa yang kita lakukan? Kita berikan mode CW atau clockwise. Sementara yang sebelah kanan kita berikan mode counter clockwise ya. Jadi seperti itu cara kerjanya. Oke, baik, kita coba lanjut kembali. Nah, ini lebih detailnya ya. Kita bisa menghubungkan ke Raspberry Pi ataupun Node MCU. Yang tadi sudah saya jelaskan, ini kita sambungkan ke dalam motor DC-nya. Ini juga motor DC, jadi ada dua motor yang bisa kita kendalikan dalam satu driver. Kemudian di sini ada jumper untuk enable nilainya, ataupun ada yang dengan port ya, bisa. Kemudian di sini sumber eksternal power misalnya dari baterai dan sebagainya. Ya, kemudian ini input 1, input 2 untuk motor A, input 3, input 4 untuk motor B ya. Seperti itu. Baik, untuk programnya dapat kita lihat contohnya seperti berikut. Ya, seperti biasa kita import terlebih dahulu GPIO-nya, kemudian kita setup modenya adalah mode untuk nilai GPIO-nya, yaitu GPIO BCM. Jadi pemanggilannya adalah nilai nomor GPIO-nya. Oke, kalau kita coba lanjut kembali. Kemudian untuk in 1 ya, misalkan di port 24, maka kita setup dengan out ya. Kemudian untuk yang in 2 juga out ya. Kemudian enable-nya juga out. Artinya ini enable untuk yang motor 1 dan motor 2. Oke, berikutnya kalau kita lihat lagi, kita bisa menambahkan PWM atau pulse width. Jadi semacam teknik untuk memberikan semacam pengendalian kecepatan ya. Ini bisa dengan PWM. Nah, mungkin kita abaikan terlebih dahulu. Kemudian kita coba looping ya, terus menerus while loop ya. Di sini while 1 artinya kita ulangi terus menerus. Apa yang dilakukan yaitu kita menerima raw input dari keyboard ya. Nah, misalkan saya berikan raw input dari keyboardnya R. Nah, artinya dia di sini akan GPIO-nya akan kita jalankan maju ya. Kemudian selain R maka dia akan mundur. Kemudian S ya, stop, berarti keduanya ini akan low ya, sehingga dia berhenti. Kalau dia misalnya belok kiri, yang satu CW dan satu lagi CCW ya. Kemudian belok kanan, yang satu CCW, yang satu CW, dan seterusnya. Ya, jadi ini bisa kita kendalikan dengan
teknik-teknik untuk ya pengendalian motor DC-nya dengan motor driver ini. Oke, baik, berikutnya adalah motor servo. Nah, ini hampir sama dengan motor DC. Motor servo ini biasanya lebih dapat mengangkut beban yang kuat. Kemudian di sini rotasinya ini ada yang continuous, ada juga yang tidak continuous. Artinya kalau continuous dia akan mentok. Oh, ini sudah selesai. Misalkan fungsinya adalah untuk di misalnya pintu otomatis, itu akan modenya yaitu tidak continuous. Sementara untuk fungsi lain, misalkan untuk memutar suatu kamera secara 360 derajat, nah kita menggunakan mode yang continuous. Ya. Nah, sama untuk motor servo ini sebenarnya tidak perlu driver lagi ya. Kita hanya perlu menghubungkan dengan VCC, ground, dan juga datanya. Ya. Oke, di dalamnya sebenarnya ini sudah ada motor DC. Oke, untuk membuat program motor servo, ya ini sama seperti motor DC tadi. Kita pada Raspberry Pi kita perlu set modenya, kemudian kita coba dengan pinnya, misalkan di sini adalah pin 50. Kemudian di sini kita coba lakukan looping ya. Kita looping sebanyak 10 kali ya, di mana dia akan per step melakukan perputaran ke arah CW ya. Oke. Baik, berikutnya kita akan masuk ke relay ya. Nah, relay ini biasanya kita gunakan untuk memutus atau menghubungkan aliran listrik secara otomatis. Nah, relay ini biasanya kita hubungkan ke lampu taman, AC, kulkas ya, dengan tujuan dapat kita kendalikan melalui Raspberry Pi ataupun Node MCU. Nah, jadi misalkan kalau kita lihat kita bisa memutuskan atau menghubungkan misalkan AC nyala, kemudian kulkas mati dan seterusnya, itu biasanya terdapat relaynya. Oke, sebagai contoh di sini skema relaynya ya. Relaynya ada yang 1 channel, 2 channel sampai 8 channel pun ada. Ya, kemudian kalau kita lihat di sini skemanya. Nah, di sini ada misalnya kita hubungkan ya dengan VCC dan ground ya. Kemudian kita juga hubungkan dengan misalkan kalau lampu taman berarti kita masukkan arus AC-nya ke dalam relay. Nah, kemudian untuk controllernya kita bisa menggunakan satu pin dari Raspberry Pi. Nah, jadi ketika kita kasih sinyal 1, maka misalkan saklarnya akan nyambung. Ketika kita kasih sinyal 0, maka saklarnya akan mati dan seterusnya. Nah, ini contoh relay 4 channel ya. Untuk programmingnya seperti berikut. Nah, misalkan kita menggunakan port yang nomor 17 ya. Kemudian port 17 ini kita setup ini sebagai output ya, karena ini akan memberikan nilai 1 atau 0, di mana 1 ini menghubungkan sehingga lampu menyala, dan 0 ini memutuskan sehingga lampu akan mati. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian ini contoh berikutnya, kita coba berikan sinyal 0, artinya lampu ini tidak menyala. Ketika kita kasih sinyal 1, lampu menyala. Ya, jadi ini saklar otomatis. Oke, Bapak Ibu bisa coba latihan ya dengan membuat rangkaian lampu taman otomatis, kemudian buat program misalkan flip-flop ataupun program lampu menyala sekian detik, kemudian mati otomatis sekian detik. Oke, sampai sini kita sudah membahas mengenai sensor dan aktuator yang sangat dipakai pada komponen Internet of Things. Ya, nanti pada sesi berikutnya kita akan coba lanjutkan kembali dengan web service, tapi sedikit ini akan saya bahas mengenai web service. Nah, agar kita bisa mengendalikan alat IoT kita, misalkan kulkas ataupun TV atau AC dan sebagainya, kita membutuhkan web service ya, sehingga nanti misalkan kita ada di luar kota, kemudian lewat mobile apps kita akan hubungkan ke dalam cloud computing atau ke dalam server lokal melalui jaringan internet. Nah, kita perlu setup web service. Nah, skema arsitekturnya seperti gambar berikut ya, di mana misalkan di sini ada mobile apps ya. Mobile apps ini terhubung ke cloud computing, bisa Azure ya,
AWS, dan lain sebagainya, atau kita buat setup sendiri. Nah, kemudian misalkan saya tekan tombol nyala lampu. Ketika ditekan nyala lampu, maka dari server ini akan dikasih instruksi ke Raspberry Pi. Atau sebaliknya, bisa dengan cara, misalkan Raspberry Pi akan melihat apakah ada state yang berubah di sini. Misalkan ketika ada state menyalakan lampu, maka dia akan kendalikan lampu melalui relay, tolong nyalakan lampu, atau tolong matikan lampu, dan sebagainya. Nah, untuk membuat web service, kita membutuhkan aplikasi lain seperti XAMPP, kemudian Python ya yang sudah sepaket dengan Prom Anaconda, dan sebagainya. Oke. Nah, untuk latihan, Bapak Ibu bisa coba mengirimkan waktu sama status lampu pada lampu flip-flop ke server setiap 5 detik. Oke, nah ini biasanya kita menggunakan Flash ya. Jadi dengan Flash ini micro framework di Python kita bisa manfaatkan untuk sebagai web service ya. Ini sangat mudah untuk membuatnya, tinggal kita jalankan kode berikut, maka secara otomatis akan langsung running di localhost kita dengan port 5005 ya. Kemudian kita juga bisa menambahkan koneksi ke MySQL seperti berikut ya. Kemudian kita juga bisa membuat fungsi, misalkan untuk menambahkan ke MySQL atau mendapatkan data ke MySQL. Misalkan contoh, ketika saya sudah berhasil menyalakan lampu, maka state-nya akan disimpan ke dalam MySQL atau database kita. Ketika lampunya misalkan sudah lebih dari 100 kali dikontrol, maka akan menyimpan ke database juga. Nah, itu contohnya. Oke. Ya, mungkin tutorial pada hari ini cukup sekian. Untuk tutorial berikutnya, yaitu case study pada smart home, akan dibahas di sesi yang ketiga. Jadi jangan lupa untuk berlangganan terus channel Bisa AI, baik YouTube maupun Instagram.